Hari ini kita sudah bertemu dengan RW warga Kompok 3 sekaligus juga dengan perwakilan dari TNI. Alhamdulillah tadi bertemu, kita gayung, kita guyon. Ternyata pertemuan ini kegiatan ini sudah 40 tahun yang lalu. Hola netizen yang tercinta, konflik antara sekolah Petra di Surabaya dengan 3 RW di kompleks perumahan sudah dituntaskan. Masalah itu tuntas setelah dimediasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pihak sekolah Petra tidak lagi membayar iuran 32 juta ke Bendahara Keamanan Perumahan. Sebagai gantinya, CSR untuk pembersihan lingkungan sekitar dan bantuan keamanan akan disalurkan. Selain itu, pihak sekolah Petra juga akan menyalurkan CSR dengan Dinas Lingkungan Hidup. Pihak sekolah Petra menyampaikan Petra bercita-cita menjadikan Bozem di wilayah Manyar Tirto Asri itu sebagai tempat wisata. Dengan adanya penyaluran program tanggung jawab sosial atau CSR itu, sekolah Petra tidak lagi membayar iuran keamanan kepada perwakilan RW di perumahan Tompotika. Sebaliknya, pihak RW sudah tidak akan menarik iuran keamanan kepada sekolah Petra. Itu juga sudah dilakukan sejak Maret 2024 dan dia juga menegaskan adanya kesalahpahaman di masyarakat. Dari hasil keputusan bersama, pihak RW ingin yang terbaik untuk kedua belah pihak sehingga terjalin nuansa kekeluargaan. Karena sekolah Petra sendiri sudah ada di lingkungan itu selama kurang lebih 40 tahun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi menurut saya ini kan fasum itu fasilitas umum, jalan untuk umum. Kenapa harus ditarik iuran atau pajak atau katakanlah apalah ya? Ini kan pungli. Nah, ini dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan RW. Ini kalau dibiarkan, saya takutnya ini akan merembet dan ditiru oleh orang lain. Padahal ini adalah pidana kejahatan penipuan, yaitu penggunaan wewenang dan jabatan, ya kan? Nah, makanya yang terjadi di SMA Petra Kristen 2 ini, sekolahnya juga harus tegas. Begitu pula alumninya juga harus bergerak. Jangan cuma mejet-mejet share WA atau sekedar cuma kirim bunga. Kalian urunan aja sewa pengacara, diselesaikan secara pidana. Karena ini sudah termasuk ranahnya pidana, ya. Mungkin mereka itu ragu-ragu karena apa? Kebanyakan alumninya adalah warga Tionghoa. Tapi tidak usah takut, warga Tionghoa itu adalah warga negara Indonesia juga. Kalau ada sesuatu yang ketidakbenaran, ketidakadilan dan kejahatan, ya selesaikan secara hukum, berupaya hukum. Ya toh, mosok alumninya SMA Kristen Petra 2 ini tidak ada yang jadi pengacara. Kan sudah banyak kan ini SMA tertua. Kemudian lawyer-lawyer di Surabaya masa tidak ada yang berteriak bersuara mengenai kasus ini, ya. Jadi kalau kita mendiamkan suatu kejahatan nanti akan merembet, dan harusnya penyidik kepolisian itu langsung membuat laporan A1 kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Oknumnya cekel, ya. Kalau tidak nanti akan ditiru oleh orang-orang yang bermental seperti ini. Sebelumnya kan di Surabaya kan ada kejadian itu, ruko depannya ditarik iuran itu kan nggak bener, itu kan fasum itu fasilitas umum, ya. Fasilitas umum itu dibangun dari pajak rakyat, dari APBD dan APBN kan gitu. Begitu pula kalau seperti minimarket itu kan tanahnya depan, ya, itu kan biasanya kan milik toko. Mosok dibuat parkir liar, ditarik iuran, aneh gitu loh. Di luar negeri tidak ada loh, ya. Indonesia ini harus berbenah terutama dalam bidang hukum. Kalau tidak, investor ini akan takut, nggak genah kok ya, biaya apa untuk transportasi itu bertambah karena adanya ini seperti ini, pungli-pungli seperti ini, ya. Biaya operasionalnya jadi bertambah. Makanya orang-orang yang bekerja kan merasa tidak nyaman. Di lain luar negeri tidak ada seperti ini, ya. Apa karena tidak ada kesempatan kerja atau memang mentalnya seperti ini, saya tidak tahu. Nah, kalau ada masalah-masalah ini pemerintah harus turun tangan, ya. Tidak bisa seperti ini terus melakukan mediasi, didamaikan, tidak ada. Ini sudah pidana, ranahnya pidana. Ini bisa minimal kena 2 pasal loh, penggunaan jabatan wewenang, yang kedua adalah penipuan, ya. Karena ini fasum, ya. Oke, salam sukses luar biasa.
Sudah tahu kasusnya Petra dengan RW, Petra Manyar? Belum tahu? Sini aku bisikin, let's go. Oke, ini dari channelnya Pak Armuji. Kalau yang belum jelas dengan ceritaku, beritaku, atau aku ada yang salah, kalian bisa langsung cek di VT-nya Pak Armuji ya. Ini yang aku tangkep sebagian besar. Jadi Petra Manyar itu dibangun sejak tahun 1979. Ya, itu secara singkat aja karena aku juga dengar dari pengurus Petranya yang bilang. Kemudian kasusnya terjadi rame karena tidak ada kesepakatan iuran per bulan antara RW dengan Petra. RW ini ada 4. Pokoknya yang di sekitar Petra itu yang mengurusi itu 4 RW. Terus Petra ini dapat 4 satpam. Ini juga kurang jelas satpamnya ini dari outsourcing atau dari Petra yang menyediakan atau dari RW-nya yang menyediakan, karena dari VT itu belum nampak jelas. Oke, sampai sini paham ya. Berapa iuran yang tidak sepakat ini dan menjadi ramai, yaitu di angka berapa kalian tahu? Fantastic man, aku tuh baru ngerti seumur hidup ini. 32 juta. Per apa? Per bulan. Per apa? Per RW. Dikali berapa tadi? 4 RW, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8. Jadi Petra ini tidak setuju dengan kenaikan itu. Petra setujunya membayar berapa? 25 juta. Namun disanggah sama salah satu pengurus RW bilang kalau Petra itu sempat membayar 32 juta. Sempat ikut, terus sama Petra nggak dilanjutin lagi. Kenapa? Alasannya Petra karena uang itu, kenaikan itu pokoknya sebesar 32 juta itu alurnya tidak jelas. Katanya mau dipakai bayar ini, tapi ternyata ketika di cross check itu tidak dibayarkan. Ya kayak gitu. Malah dibelikan uang rokok kayak gitu. Nah, kesepakatan tidak terjadi. Jadi Pak Armuji datang itu kan dia mediasi. Ya apa enake. Tapi ternyata kan tidak sepakat, jadi Petra tetap mengambil langkah menuju ke dewan. Aku kurang paham itu dewan apa, pokoknya ngurus-ngurusi permasalahan seperti inilah supaya Petra ini tetap beraktivitas seperti biasa. Karena apa? Karena ketika Petra tidak setuju membayar 32 juta ini per bulan ya, dikali 4 tadi, dia mendapat ancaman bahwa jalan itu akan ditutup, jalan akses ke Petra itu loh, dan memang sudah ditutup beberapa hari. Sedangkan Petra ngomong ini itu jalannya Fasum, punyanya Dishub. Nah, pengelolanya tuh Dishub. Jadi seharusnya pihak warga itu tidak berhak menutup, apalagi ini kan ke jalan sekolah ya, ke jalan pendidikan gitu. Di Petra itu ada tempat parkir kayak ngantong di belakang. Jadi ketika sebelum Petra ini protes, dia itu sudah ke Dishub, dan Dishub itu sudah kasih kayak gambaran rekayasa gitu bahwa jalurnya itu memang yaitu misalnya jalan utama masuk ke Petra terus masuk ke parkiran, itu sudah benar. Tapi tetap aja dari pihak Petra bilang bahwa setiap tahun dia mendapat ancaman bahwa jalan ditutup. Namun disanggah sama pengurus RW. Mana buktinya? Mana buktinya ancaman itu tiap tahun? Nah, jadi aku polis juga nggak tahu yang mana yang bener. Ini mungkin Petra bisa omong-omong atau memang ada bukti. Tapi kalau dari Petra bilang dia ada buktinya. Jadi jalan ditutup karena apa? Tidak sepakat uang iuran. Terus pihak-pihak RW, ada satu ibu-ibu ini yang nggak tahu RW berapa, dia ngomong ini tuh jalannya tuh macet, gare macet ya toh. Terus sama Pak Armuji sempet disengkel. Loh, namanya fasilitas sekolah itu ya pasti macet, tapi itu bisa diatasi ya kan. Jadi jangan beralasan jalanan macet ya toh, terus kamu tuh kayak menutup sekolah gitu loh, menutup akses sekolah gitu loh. Nah, sedangkan intinya dari permasalahan ini rame nih karena kan tidak sepakat uang iuran, makanya rame. Nah, coba kalau kamu iurannya sepakat 32 juta dibayar sama Petra, kamu kan sampean kan nggak mungkin alasan ini macet bla bla bla. Ya ada bener sih, ya kan? Jadi
Pokoknya pihak RW tadi ya, salah satu ibu-ibu itu pokoknya ngomong ini tuh macet makanya naik terus ya kayak gitulah. Pokoknya gara-gara Petra ini nggak gelem sepakat, makanya alasannya ku macet lah bla bla bla. Tapi kalau Petra setuju ya permasalahan ini kan nggak ada, nggak akan rame, nggak akan viral. Tapi yang jadi masalah di sini ya, masalah buat aku nggak tahu. Aku ini kan nggak paham soal per RT per RW-an ya. Tapi kok sejak melihat VT-VT yang kapan hari Pak RT itu minta kenaikan parkir, sekarang yang RW ini meminta kenaikan iuran bulanan, dan itu fantastis, 32 juta per bulan. Aku pikir kok awalnya kok per tahun, per bulan kali 4 RW si tala duit iku gawe opo. Terus yang lucu lagi itu satpamnya cuma 4 yang dikasih ke sekolah Petra. Gaji satpam itu berapa? UMR kah atau di atas UMR? UMR Surabaya berapa? 3,5 juta, anggap aja 4 juta. 4 juta kali 4 16 juta. Kurangi 32 juta. Sisa 16 juta. Terus iki masuk kas mana? Wow. Ya apa kita jadi RW mbak RT mari gini, Cong. Rongono kapan hari pencalonan RT si Doto apa aku melok iki nang omahku iki. Makanya ya nggak menyalahkan ya, semua kalau sudah kena uang itu bisa kelihatan asli ya gimana. Aku pun juga gak memungkiri, aku pun kena uang bisa juga aku menjadi kilaf gitu ya, menjadi tamak serakah, aku juga nggak tahu lah. Pokoknya Petra ini setujui 25 juta. Di VT terakhirnya Pak Armuji itu tidak ada yang sepakat. Jadi Petra tetap berpendiranya, dia maunya bayar 25 juta, si RW-RW ini maunya 32 juta per bulan dan per RW. Bayang loh, 25 juta itu wis akeh loh, dengan satpam cuma 4. Anggap aja like misalnya satu RW ini bayari satu satpam 25 juta wis, dipotong 4 juta, sisa 21 juta. Nangdi. Apakah dibagikan ke warga, mendapatkan bansos, beras, gula? Makanya Petra tuh nggak mau karena sudah menemukan ya kayaknya nggak sesuai gitu loh, kamu tuh uangnya kemana tuh. Padahal makanya Petra tuh aslinya mau 32, tapi karena sudah ketahuan uang itu nggak jelas kemana, malah buat beli rokok tadi. Ya itu versinya Petra. Nah terus ada lagi yang lucu, bukan yang lucu ya, yang apa, ibu salah satu RW itu bilang kalau ada SD lain, maksudnya sekolah lain selain Petra di Manyar itu SD negeri berapa sama SD negeri berapa di Klampis. Nah itu mereka nggak dikenakan sama sekali iuran, cuma Petra doang. Ralat kalau aku salah ya, tapi dengarnya aku tadi itu gitu. Langsung Petra jawab berarti diskriminasi. Sebenarnya dibilang diskriminasi itu ya enggak juga ya, karena sudah menjamur lah orang yang kaya duitnya. Petra juga memang jelas-jelas orang-orang kaya ya, itu pasti lebih ditekek. Itu sudah hukum alam Petra, sudah hukum alam, dan itu memang mau ndak mau harus menyadari. Tapi mungkin maksudnya Petra ya agak apa-apa aku tekean, tapi ya ojo nemen-nemen gitu paling ya, karena yang SDN lainnya itu ya mungkin SD biasa jadinya nggak dikenain iuran dan tidak ngarai macet ngono. Nah Petra ini kan muridnya wakeh toh, jadi macet ya alasannya iku lah pokoknya macet. Padahal sini sepakat ya gak ada alasan macet. Ya bener, ya sudah. Kalian udah update belum sih masalah sekolah Petra yang berseteru sama warga sekitar yang katanya dia disuruh bayar 128 juta sebulan? Padahal sebenarnya 128 juta itu dibagi ke 4 orang, Petra dan 3 RW lainnya. Jadi kan seorangnya dapat 32 juta kan. Kalau si RW kan 32 juta ini dibagi-bagi ke warga-warganya kan. Kalau si Petra ini sendiri suruh bayar 32 juta. Karena si Petra ini juga rame penghuninya. Sampai dua pihak ini ditengahin sama Cak Armuji tapi belum dapat juga solusinya. Babak terakhir mereka ditengahin sama Pak Eri Cahyadi, wali kota Surabayanya langsung. Untungnya nemu lah titik tengahnya. Jadi khusus untuk Petra dia nggak perlu nyetor ke warga tapi langsung aja ke pengelola. Untuk besarnya kemungkinan masih sama. Bahkan nanti pihak Petra nih bakalan bekerja sama Dishub, jadi nggak akan ada lagi kemacetan. Kalau ada kemacetan juga bisa lebih gampang terurai. Jadi update-nya mereka damai, baean, tentram. Setelah viral di mana-mana karena sejujurnya dua-duanya kasihan sih. Si pihak Petra ini diomel-omelin sama warga, si warga diomel-omelin sama netizen.